Halo, bertemu kembali di channel saya Fridoni. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman semua bagaimana cara menambahkan data penduduk ke dalam aplikasi OpenSID. Oke, kita lihat dulu. Ini adalah tampilan data penduduk. Ini adalah data contoh ya yang dibawa oleh OpenSID. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita menambahkan data penduduk yang kita miliki? Untuk lebih ringkas dan jelasnya, saya bagi ke dalam dua bagian. Penambahan data penduduk dilakukan secara manual, atau yang kedua dilakukan secara tidak manual. Jika secara manual, maka di sini tinggal diklik tambah penduduk, kemudian dipilih penduduk lahir atau penduduk masuk. Oke, tinggal ditambah. Lalu kita isikan data, NIK, nama lengkap, kemudian KTP, kemudian data kelahiran, data pekerjaan, data kewarganegaraan, data orang tua, alamat, dan lain sebagainya sampai ke bawah. Diisikan satu-satu. Jika kita punya data penduduk kurang lebih 10.000 jiwa, maka ini harus diulangi sebanyak 10.000 kali. Oke, ini opsi pertama. Kemudian opsi kedua, saya asumsikan teman-teman desa sudah punya data penduduk dalam bentuk Excel. Terserah mau diambil dari Prodeskel, mau diminta dari Capil, atau mau dari mana. Biasanya itu dalam bentuk Excel. Untuk dalam bentuk Excel, ya, itu kita bisa lakukan penyesuaian. Blankonya itu bisa diambil pada bagian pengaturan, kemudian database, kemudian pada bagian impor database, kemudian pada bagian impor data kependudukan di sini ada aturan dan contoh format. Ini di-download. Ya, tapi untuk sederhananya saya sudah sediakan blanko yang sudah jauh lebih rapi. Nanti saya share di deskripsi atau di komentar pertama. Meskipun di sini ada opsi import dari BIP, ya, ini dari data Capil, dari buku induk kependudukan, atau buku induk penduduk, tapi data ini sangat sulit untuk didapatkan, ya, kecuali teman-teman bisa mendapatkannya. Tapi intinya saya mau ambil opsi yang import database ini. Blankonya sudah saya siapkan, saya perlihatkan. Oke. Di sini ada beberapa data yang bisa kita isi, itu mulai dari alamat, dusun, RW, RT, nama lengkap, nomor KK, NIK, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, sampai ke status rekam. Bagaimana jika separuh atau setengah dari data yang diminta ini tidak ada? Ya, tidak usah diisi. Ya, jadi yang ada saja yang diisi. Misal teman-teman ambil data dari Prodeskel. Kalau tidak salah di Prodeskel itu hanya ada 9 ruas data. Maka yang digunakan yang 9 ruas data saja. Oke. Sebelum teman-teman mengcopy pastikan datanya ke sini, perlu saya jelaskan bahwa untuk alamat ini ditulis biasa seperti teks biasa. Kemudian dusun ini nanti akan menjadi di SID di bagian kependudukan. Ini wilayah dusun akan masuk ke sini. Jadi tolong pastikan teman-teman menulisnya dengan benar. Misalnya ini, dusun 1, kemudian jika teman-teman tulis 1, kemudian tulis 1 begitu, ini akan dianggap 3 dusun. Ya, meskipun dalam pikiran teman-teman itu adalah dusun yang sama, tapi SID akan menganggap ini 3 dusun. Itu tolong dipastikan kembali ini menjadi seragam, begitu. Oke. Kemudian untuk RW RT yang tidak ada, itu tinggal diisi kosongkan saja. Kemudian nama lengkap, ini boleh huruf kecil, boleh huruf besar, tapi perlu teman-teman ingat, kalau ini huruf kecil, nanti sewaktu pencetakan surat, dia juga akan kecil, tidak bisa diperbesar. Oke, jadi tolong pastikan ini dibuat kapital kalau mau. Kemudian untuk nomor KK, sama. Ya, nomor KK di Prodeskel itu biasanya berawal pakai garis bawah. Kurang lebih seperti ini dia. Seperti itu. Ya. Kemudian untuk NIK juga ada garis bawahnya nanti. Itu tidak masalah, biarkan saja, langsung di copy paste pun tidak apa-apa. Seperti ini. Nanti kalau saya tidak keliru, OpenSID akan menganggap ini
angka semuanya, tidak ada masalah. Kemudian berikutnya untuk jenis kelamin ini menggunakan kode. Pada file ini saya sudah sediakan sheet kode di sini. Oke, jenis kelamin laki-laki 1, perempuan 2. Maka di sini pakai 1212. Oke. Kemudian tempat lahir ini teks biasa, tanggal lahir ini dengan urutan hari, bulan, tahun dengan garis miring ya. Kemudian agama juga menggunakan kode, pendidikan dalam KK juga menggunakan kode. Oke. Sampai ke kewarganegaraan juga menggunakan kode. Kemudian nama ayah, nama ibu ini teks biasa, golongan darah, kode, akta lahir ya. Akta lahir ini teks biasa, nomor paspor teks biasa, tanggal ini tanggal seperti tanggal lahir tadi, nomor kitas ini teks biasa, nik ayah ini nomor biasa, nomor akta nomor biasa, tanggal perkawinan biasa, nomor perceraian biasa. Kemudian cacat lagi menggunakan kode, cara KB menggunakan kode, hamil menggunakan kode, KTP elektronik dan rekam menggunakan kode. Ini nanti tinggal disesuaikan saja di sini. Kodenya bisa diambil di sheet yang ini. Ya. Ini barangkali akan memakan waktu, tapi tidak akan begitu lama dibanding teman-teman menginputnya secara manual. Ya. Saya yakin di data yang dimiliki desa itu sudah ada list nama, list alamat, nomor KK, nik, jenis kelamin dan lain sebagainya, hanya saja posisi letaknya yang berbeda-beda. Nanti tinggal di copy, kemudian pastekan, copy, pastekan. Lalu bagaimana dengan misalnya yang jenis kelamin? Dia kan ada ribuan, ya. Saya tambah sheet di sini. Misalnya laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan. Ini ada ribuan. Bagaimana merubah cepatnya? Untuk merubah cepat ini, teman-teman bisa menggunakan, jadi dari seumpama dari sini, saya copy dulu. Nah, seumpama dari sini kan, sedangkan dia hanya menerima kode. Ini di cut dulu, di copy boleh, di cut boleh, terserah. Tapi saya cut saja. Kemudian saya bawa ke sheet baru, kemudian saya pastekan. Di sheet baru ini, kita ganti dia menjadi kode. Tekan Ctrl+H atau Ctrl+H. Kemudian pada bagian Find and Replace, pilih Replace. Kemudian temukan laki-laki. Kemudian ganti dengan 1. Kemudian temukan perempuan. Ganti dengan 2. Oke. Close. Oke. Ini kita cut lagi. Lalu kita isikan lagi ke dalam. Jadi begitu untuk yang menggunakan kode, cara cepat menggantinya seperti itu. Hanya saja nanti teman-teman akan mulai kewalahan pada bagian data pendidikan, pekerjaan, ya, itu bagian yang cukup membosankan, ya. Tapi tenang saja, ini hanya perlu dilakukan 1 kali untuk mengimport data ke dalam. Jika datanya sudah teman-teman isikan semuanya, baris-barisnya sudah oke, nanti tinggal diimport. Tapi sebelumnya saya ingatkan, nik, ya, pastikan tidak ada yang bernilai ganda. Kemudian jumlahnya, kalau tidak salah jumlah nik itu 16. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Kalau ini lebih atau kurang, maka nanti import datanya akan bermasalah. Oke, setelah ini oke semuanya, tinggal disimpan. Simpannya dalam format XLL, formatnya Excel lah gitu, XLS. Kemudian ambil pengaturan, kemudian database, kemudian import database, kemudian tinggal di browse di sini, kemudian import data sekarang. Oke, jadi kurang lebih seperti itu cara menambahkan data kependudukan ke dalam OpenSID. Jadi pilihannya teman-teman punya, kalau saya bagi garis besarnya pilihannya ada 2, import manual, ya, kemudian atau konversi dari data yang sudah ada. Terserah dari data Prodeskel, data apapun yang teman-teman punya, kemudian data capil, ya, terserah. Ya, tinggal dikonversi. Jika sudah disesuaikan dengan template, tinggal diimport, maka nanti datanya akan masuk ke sini. Oke. Sekian video kali ini. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Jika ada teman-teman yang kurang jelas, merasa kurang jelas, silakan ditulis di kolom komentar. Dan sampai bertemu pada video selanjutnya.